Guys, tahu nggak kalau kehamilan itu merupakan kondisi yang diabetogenik? Apa itu ya? Kita bahas setelah intro berikut ini. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Dr. Dara alias Spokman. Oke, kita kembali ke konten Praktek Santuy. Di video Praktek Santuy kali ini, kita akan membahas hal yang mungkin agak-agak jarang didengar orang, agak jarang dipahami, dan saya lihat belum banyak juga yang buat video tentang ini, yaitu tentang diabetes mellitus dalam kehamilan. Diabetes mellitus itu kencing manis, guys. Mungkin di antara kalian lebih familiar mendengar istilah DM ya, atau kencing manis. Jadi DM atau kencing manis ini merupakan suatu kondisi penyulit medik. Ini terjadi akibat adanya intoleransi karbohidrat di dalam tubuh. Jadi tubuh ini menerima gula itu bingung, dia ada kebingungan. Jadi dia kayak ya jadi kacau lah sistemnya gitu ya. Sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebagai informasi saya sudah buka di minggu lalu di story Instagram saya. Nanti bisa lihat nih Instagram saya, jangan lupa follow juga ya. Nah, di situ kita buka, kemudian kita jawab di sini nih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Memang sih kalau saya ngelihat tentang diabetes ini kayaknya masyarakat tuh masih belum terlalu banyak yang paham ya. Makanya yang nanya juga story ini kali ini tidak terlalu banyak nih yang nanya. Dari situ saya bisa menarik kesimpulan ya, ini memang biar bagaimana kita tetap punya tanggung jawab untuk mengedukasi. Nah, jadi balik lagi sebelum saya baca pertanyaan yang masuk, ini kurang lebih ada 5 atau 6 pertanyaan, saya mau jelaskan sedikit dulu nih. Diabetes mellitus, untuk selanjutnya saya akan singkat dengan istilah DM ya. DM atau kencing manis. Jadi DM dalam kehamilan itu dibagi menjadi 2, guys. Pertama, seorang yang sudah punya diabetes sebelum hamil, kemudian pada saat hamil DM-nya berlanjut, itu diistilahkan dengan istilah DMPG, diabetes mellitus pragestasional. Jadi DM itu ada 2 tipe, guys, ada tipe 1, ada tipe 2 gitu loh. Nah, umumnya orang hamil yang sebelum hamil sudah DM, itu biasanya sebelum hamil dia bisa DM tipe 1 atau tipe 2. Dan yang ngetren nih, dan yang cukup sering terjadi adalah DM yang dialami atau didapat saat hamil. Jadi sebelum hamil dia nggak DM. Pada saat hamil, karena kehamilannya, dia menjadi diabetes. Itu disingkat dengan istilah DMG, DMG, atau diabetes mellitus gestasional. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, diabetes yang dialami oleh bumil sebelum hamil, disingkat dengan DMPG, diabetes mellitus pragestasional, itu kejadiannya cuma kurang lebih 10% dari total DM ibu hamil dengan diabetes. Nah, 90% itu adalah DMG, diabetes mellitus gestasional. Maka itu yang kita akan bahas di sini adalah DMG. Tetapi memang harus disadari, ada orang kadang-kadang dia nggak paham kalau dia ini sudah diabetes. Kemudian dia hamil. Pada saat hamil, dokter periksa lab dan segala macamnya, ketahuan dia diabetes, gula darahnya naik. Padahal bisa saja sebelum hamil dia udah diabetes. Nah, kadang-kadang diabetes mellitus gestasional ini memang perlu kita untuk lakukan screening pada saat wanita baru datang atau kontrol kehamilan. Oh iya guys, sebelum intro tadi sempat saya bilang bahwa kehamilan itu adalah kondisi yang diabetogenik. Nah, apa itu? Diabetogenik adalah kondisi di mana dapat memunculkan reaksi peningkatan gula darah. Nah, jadi kalau orang hamil itu kemungkinan untuk naik gula darahnya itu bisa saja terjadi dan ada potensi ke sana gitu loh. Kenapa seperti ini? Karena terjadi perubahan metabolisme glukosa oleh hormon dalam kehamilan. Jadi gini, orang hamil itu saat hamil itu biasanya badannya itu relatif lebih kebal dengan hormon insulin, sehingga gula darahnya orang hamil itu relatif lebih tinggi. Sebenarnya ini ada tujuannya, karena si bumil ini kan perlu memberikan makanan lebih kepada janin di dalam rahimnya. Makanya memang cenderung kadang-kadang gula darahnya agak sedikit lebih tinggi. Oke guys, jadi itu sedikit pembukaan tentang diabetes mellitus gestasional. Sekarang kita masuk untuk pertanyaan pertama dari Dita Sayekti. Jadi pertanyaannya, apa ciri-ciri fisik bumil yang kena diabetes, dok? Jadi ciri-ciri bumil yang DM itu kurang lebih sama dengan ciri-ciri orang yang DM tapi tidak hamil. Yaitu apa? Biasanya dia lebih banyak makan, lebih banyak minum, sering buang air kecil. Terus yang paling jelas tuh kalau kita USG ketika kehamilan sudah trimester 2 atau 3, berat badan bayinya tuh bisa lebih besar dari umumnya. Kita harus waspada tuh. Nah, tetapi ada juga yang biasanya tanpa gejala. Nah, ini nih yang susah-susah gampang nih.
Sama satu hal, buat bumil yang sebelum hamil itu sudah mengalami obesitas, jadi overweight yang berlebihan, itu juga harus waspada karena bisa saja berpotensi terjadi diabetes mellitus gestasional. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, dari RSA Dewi. Selain dari tes darah, ciri diabetes dalam kehamilan itu apa, Dok? Jadi gini ya, berbicara ciri diabetes dalam kehamilan itu kan sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Jadi memang yang ideal itu kita melakukan screening rutin. Jadi universal screening lah istilahnya. Karena apa? Karena salah satu penyebab kita ini etnis Asia Tenggara. Indonesia ini kan Asia Tenggara ya, kita orang Indonesia. Jadi etnik kita itu memang secara penelitian itu merupakan salah satu etnis yang beresiko mengalami diabetes. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu kan? Nah, selain Asia Tenggara, apalagi? Satu, etnis Afrika. Terus etnis Hispanik. Hispanik itu kayak orang Latin ya, Amerika Latin begitu. Itu juga mereka-mereka itu merupakan etnis yang beresiko terjadi diabetes mellitus. Nah, makanya karena kita nih orang Asia Tenggara, orang Indonesia, biasanya dokter ketika datang pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu, jadi pada saat itu kehamilan 6 sampai 7 bulan, itu melakukan tes laboratorium. Nah, tes ini biasanya kan kadang-kadang ada yang tahu, oh tes yang ditusuk jarinya ya untuk tes gula darah. Bukan pakai tes gula darah acak atau gula darah sewaktu tuh yang bisa ditusuk jarinya kayak di mall-mall atau kayak orang tua kita tuh ada ya. Tusuk jarinya berdarah dikit ditetes. Bukan pakai tes yang gitu. Tapi tesnya itu namanya tes toleransi glukosa oral atau disingkat dengan TTGO. Jadi ini seperti yang saya katakan tadi dikerjakan biasanya pada saat kehamilan 6-7 bulan. Karena pada saat itu mulai terjadi perubahan metabolik pada tubuh bumil sehingga dia resisten terhadap glukosa. Tetapi buat pasien-pasien yang berisiko tinggi, contohnya tadi ya saya sempat bilang pasien yang obesitas, kadang-kadang tes TTGO ini dilakukan di trimester pertama oleh para dokter. Jadi buat Mbak Dewi memang yang terbaik adalah melakukan pemeriksaan lab, pemeriksaan darah ya. Itu kan diambil di darah. Karena kadang-kadang kalau dari ciri-ciri ya itu tadi kita bisa lihat kalau orangnya gemuk, kalau orangnya gimana, tetapi ini sudah merupakan syarat. Jadi kalau mau aman, lebih bagus memang semua ibu hamil dilakukan tes toleransi glukosa oral atau istilahnya TTGO. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, tapi sebelumnya tolong dong subscribe dulu dan like video ini. Dan kalau bisa di-share ke teman-teman yang lainnya agar lebih bermanfaat. Oke? Ya, pertanyaan dari D.Putri. Kalau ada yang kena diabetes saat hamil, kira-kira setelah melahirkan bisa sembuh atau tidak, Dok? Ya, mestinya jika diabetesnya terkontrol, wanita tersebut yang hamil dengan diabetes, dia bisa sembuh. Tetapi harus hati-hati. Banyak orang kadang-kadang dia nggak tahu dia diabetes atau mungkin tidak terscreening dengan baik. Akhirnya diabetes tersebut bisa menetap. Yang tadinya diabetes mellitus gestasional atau diabetes yang didapatkan pada saat hamil, ternyata dia menetap dan menjadi kronis. Nah, itu harus hati-hati. Makanya jangan main-main sama diabetes. Karena kalau diabetes ini jauh lebih berbahaya. Jadi ada yang pernah bilang, Dok, kolesterol sama orang diabetes mana lebih bahaya? Jelas diabetes gitu loh. Dua-dua tidak baik, tetapi kalau salah satu ini paling bahaya gula, karena gula ini akan efek kemana-mana, ke ginjal dan segala macamnya. Oke? Ya, pertanyaan berikutnya ya. Kita dari Ulfatul 130619. Waduh, panjang nih ini. Apakah tidak bisa melahirkan normal, Dok? Apakah benar-benar harus menjaga asupan makanan? Nah, jadi ini dia kaitkan antara diabetes tentang proses persalinan ya. Jadi berbicara proses persalinan, diabetes ini dapat membuat resiko pada ibu dan kedua pada janin. Resiko pada ibu bisa saja terjadi preeklamsia pada saat sedang hamil. Jadi ibu yang diabetes itu berpotensi terjadi preeklamsia. Nah, itu berbahaya sehingga kalau seorang contohnya wanita yang preeklamsia, dia akan susah untuk melahirkan normal, biasanya harus operasi sesar. Dan kemudian resiko perdarahan pasca persalinan pada ibu-ibu yang diabetes mellitus gestasional itu juga meningkat. Sedangkan pada bayi apa yang mungkin terjadi? Satu, bayinya bisa gede atau istilahnya makrosomia. Bayi yang beratnya lebih dari 4 kg. Nah, kalau bayinya gede, ini resikonya besar. Kenapa? Pada saat dia mau dicoba paksain lahiran normal, bisa aja terjadi gangguan pada proses persalinan, yaitu distosia bahu. Karena perlemakannya kan banyak tuh di leher, di badan, di bahu. Akhirnya bahunya nyangkut, gitu loh. Sehingga sulit untuk keluar. Bisa aja dipaksa keluar, tapi nanti bisa ada banyak
masalah lah ya, bisa ininya lemah, bahkan kadang-kadang kalau nyangkut banget ininya bisa patah tulang di sekitar sininya, itu harus hati-hati. Sehingga proses persalinan secara sesar pada ibu-ibu yang mengalami diabetes mellitus gestasional itu menjadi meningkat. Karena kalau bayi besar, ibunya ada komplikasi, contohnya preeklamsia seperti yang saya bilang tadi, itu bisa meningkat menjadi 3 kali lipat. Kemudian ditanya nih, tadi pertanyaannya kaitannya sama asupan makanan. Ya kan? Apakah benar-benar harus menjaga asupan makanan? Nah, ini penting nih. Jadi lini pertama pengobatan diabetes mellitus gestasional adalah mengatur pola diet. Nah, ini kadang-kadang kita harus konsultasikan dengan dokter spesialis gizi klinik ya. Ini harus diatur dietnya, atur makan. Jadi diet itu sekali lagi bukan tidak makan. Dia tetap makan, tapi diatur jenis makanannya, kalorinya berapa yang masuk. Karena kalau dia nggak makan, dia lemes. Dan bayinya nggak dapat nutrisi. Nah, memang ada kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi pengobatan diabetes mellitus gestasional ini dengan pengaturan pola diet. Nah, sehingga mau tidak mau harus menggunakan obat. Dan apa obat yang aman? Yaitu insulin. Dan insulin ini artinya disuntik. Nah, jika di sini kalian ada yang harus menggunakan insulin sebagai pengobatan diabetes mellitus gestasional, tidak perlu terlalu khawatir karena suntiknya itu sekarang tuh udah canggih banget ya. Jadi udah kayak bolpen, kita bisa ngatur dosisnya, jarumnya kecil. Jadi itu jauh lebih mudah dan lebih nyaman dalam penggunaannya. Tetapi sekali lagi yang terbaik nih buat teman-teman yang belum mengalami diabetes mellitus gestasional, jagalah pola makan dan lakukan aktivitas olahraga yang teratur. Supaya apa? Supaya ketika kalian hamil, kalian terhindar dari resiko diabetes mellitus gestasional. Pertanyaan berikutnya dari Mahbuba.Rahman. Apa pemicu dan dampak diabetes dalam kehamilan? Dan apakah bisa berbahaya terhadap janin, dok? Nah, jadi pemicunya tadi kan sudah dibilang ya, memang ada kelompok yang resiko tinggi mengalami diabetes. Nah, pertama, biasanya orang-orang yang sudah punya diabetes sebelum hamil, tetapi dia nggak sadar, itu menjadi salah satu pemicu DMG tentunya. Terus berikutnya lagi, wanita hamil tetapi pada saat hamil usianya udah 35 tahun lebih. Jadi hamil wanita di atas 35 tahun lebih itu berpotensi terjadi diabetes mellitus gestasional atau DMG. Terus pada wanita-wanita yang PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, ini nanti harus dijelaskan lagi nih ya, lebih panjang tentang PCOS ini. Dan kemudian wanita-wanita yang sebelum hamil itu sudah mengalami obesitas atau kegemukan yang luar biasa. Serta pada wanita-wanita yang mempunyai riwayat keluarga yang mengalami diabetes, itu harus hati-hati. Sama satu hal lagi yang sangat sering terjadi selain alasan-alasan saya sebut tadi di atas ya, usia, PCO, obesitas dan lain sebagainya, pada ibu hamil yang pada saat hamil pola makannya tuh salah. Dia terlalu banyak konsumsi yang manis-manis atau gula. Nah, itu harus hati-hati. Nah, sedangkan pada yang ditanyakan tadi ya, resiko pada bayi itu gimana? Nah, selain bayinya bisa gede, makrosomia, resiko bayi tersebut ketika lahir untuk dirawat di NICU juga meningkat. Bahkan bayi itu bisa nanti ada gangguan penyerapan glukosa di dalam badannya, sehingga kadar gula darah bayi tersebut biasanya malah menurun atau hipoglikemi. Bahkan yang paling ditakutkan jika diabetes ini tidak terkontrol, bayi tersebut atau janin ketika masih di dalam rahim itu bisa meninggal atau istilahnya IUFD, intrauterine fetal death. Jadi kematian janin di dalam rahim. Itu salah satu bahaya paling besar buat janin yang ibunya diabetes tidak terkontrol. Pertanyaan terakhir dari Rizang Riani 9205. Misal ibunya kena diabetes saat hamil, apakah nanti sang bayi akan terkena diabetes juga? Nah, jadi gini nih. Pada bayi-bayi yang lahir dengan ibu diabetes mellitus gestasional itu harus hati-hati. Karena jangka panjang bayi tersebut berpotensi atau lebih mudah berkembang penyakit-penyakit. Yaitu penyakit DM itu tersendiri, diabetes itu tersendiri, penyakit jantung, hingga terjadi obesitas. Makanya anak-anak yang orang tuanya ada diabetes mellitus harus lebih diperhatikan diet dan pola hidupnya agar resiko mengalami diabetes mellitus juga itu dapat diminimalisir. Oke guys, jadi buat kalian yang mau hamil tetapi ada resiko, contohnya obesitas, baiknya lakukan upaya penurunan berat badan dan lakukan pola hidup sehat, diet sehat dan olahraga teratur supaya paling nggak pada saat kalian hamil berat badan kalian itu sudah normal atau mendekati normal lah, untuk meminimalisir resiko-resiko kehamilan, salah satunya diabetes mellitus gestasional. Semoga kalian suka dengan video semacam ini. Jangan lupa di like, share, dan tentunya tulis kolom komentar jika ada yang mau disampaikan. Bye!
kalian terhindar dari South karena kita ini etnis Asia Tenggara sampai situ titik ya.